Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya warisan seorang pemimpin bisa bertahan, bukan cuma puluhan atau ratusan tahun, tapi lebih dari 1.400 tahun? Hari ini, kita bakal coba bongkar rahasia di balik dua warisan abadi yang pelajarannya masih relevan banget sampai sekarang, yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Apa sih resepnya biar pengaruh seseorang bisa seawet itu? Nah, buat nemuin jawabannya, kita bakal menyelami dua studi kasus yang luar biasa. Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari yang pertama, Khalifah Utsman. Kalau kita harus merangkum warisan beliau dalam satu ide besar, kata kuncinya adalah kedermawanan yang membangun peradaban. Jadi, ini bukan soal ngasih uang aja, tapi soal membangun fondasi yang kokoh buat masa depan. Beliau ini punya julukan yang indah banget, Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Julukan ini aja udah kasih kita gambaran ya, betapa istimewanya karakter dan kedudukan beliau di mata orang-orang saat itu. Nah, ini yang bikin karakter beliau menarik banget. Ada semacam paradoks. Di satu sisi, beliau itu bisa dibilang crazy rich-nya zaman itu. Kekayaannya melimpah ruah. Tapi di sisi lain, beliau itu terkenal sangat rendah hati dan pemalu. Kombinasi yang jarang banget kita temuin, kan? Ini nih, mungkin jasa terbesar beliau yang dampaknya kita rasain langsung sampai detik ini. Penyatuan Al-Quran. Waktu itu situasinya genting banget. Banyak dialek bacaan yang beda-beda dan berisiko memecah belah umat. Dengan visi yang jauh ke depan, Khalifah Utsman mengambil langkah krusial untuk melakukan standarisasi jadi satu mushaf tunggal, yang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Sebuah langkah visioner yang menyatukan miliaran muslim di seluruh dunia. Kedermawanan beliau itu nggak kaleng-kaleng, tapi skalanya besar dan strategis banget. Beliau yang mendirikan Angkatan Laut Islam pertama untuk melindungi wilayah. Beliau juga yang membiayai perluasan Masjid Nabawi secara besar-besaran. Dan yang paling gila, ini semua pakai dana pribadi, bukan kas negara. Semuanya murni buat melayani kenyamanan dan keamanan umat. Ada satu cerita yang nunjukin banget betapa solutifnya kedermawanan beliau, yaitu kisah sumur rumah. Jadi, Madinah lagi kekeringan parah. Apa yang beliau lakukan? Beliau nggak cuma nyumbang air, beliau beli sumber airnya, satu-satunya sumur yang masih ada airnya, terus beliau wakafkan. Jadi airnya gratis buat semua orang. Ini bukan donasi sesaat, ini solusi berkelanjutan di tengah krisis. Oke, sekarang kita geser ke tokoh besar berikutnya. Kalau tadi Utsman adalah sang arsitek yang membangun peradaban dari luar lewat kedermawanannya, maka Khalifah Ali adalah sang insinyur jenius yang memperkuat bangunan itu dari dalam dengan kecerdasan dan keadilannya. Khalifah Ali itu terkenal dengan julukan Babul Ilmi atau gerbangnya ilmu pengetahuan. Coba deh kita renungin, ilmunya seluas dan sedalam apa sampai dapat julukan gerbangnya? Beliau ini paket lengkap, otaknya cerdas, hatinya pemberani, dan pemahaman agamanya sangat dalam. Nah, disinilah kecerdasan beliau benar-benar kepake. Waktu Islam menyebar dengan cepat ke wilayah non-Arab, muncul satu masalah besar. Gimana caranya orang-orang yang baru masuk Islam ini bisa baca dan paham Al-Quran dengan benar kalau mereka nggak ngerti bahasa Arab? Solusi dari Khalifah Ali ini jenius banget. Beliau merintis apa yang sekarang kita kenal sebagai ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Ibaratnya gini, beliau nggak cuma ngasih ikan ke orang-orang, tapi beliau menciptakan kailnya. Biar jutaan orang setelahnya bisa memancing ilmu langsung dari samudra Al-Quran. Keren banget kan? Dalam urusan pemerintahan, integritas itu harga mati buat beliau. Khalifah Ali menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap korupsi. Kalau ada pejabat yang terbukti nggak jujur, nggak pakai lama, langsung diberhentikan. Nggak ada kompromi sama sekali. Fokus beliau itu membenahi sistem dari akarnya. Beliau merombak total pengelolaan kas negara biar kekayaan itu terdistribusi secara adil. Beliau juga memindahkan ibu kota ke Kufah. Nah, ini bukan sekedar pindah kantor ya, tapi ini langkah strategis buat membangun pusat pemerintahan sekaligus pusat ilmu pengetahuan baru. Ini namanya investasi jangka panjang di modal intelektual. Oke, kita udah lihat kisah dua raksasa ini, Utsman dan Ali. Jadi apa nih benang merah yang bisa kita tarik? Apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang dari warisan mereka yang luar biasa ini? Coba kita lihat perbandingan ini. Utsman itu sang arsitek. Beliau membangun dari luar ke dalam pakai alat utamanya yaitu kedermawanan yang strategis. Fokusnya adalah penyatuan dan perluasan. Sementara Ali, beliau adalah sang insinyur. Beliau menyempurnakan dari dalam keluar dengan alatnya yaitu keadilan yang cerdas. Fokusnya adalah pemurnian dan penguatan sistem. Dua pendekatan yang beda tapi sama-sama dibutuhin. Dan mungkin ini dia pelajaran terbesarnya.
Ternyata, nggak ada satu resep paten atau satu cetak biru tunggal buat jadi pemimpin yang efektif. Warisan Utsman dan Ali ini bukti nyata kalau kepemimpinan sejati itu adalah tentang menemukan apa kekuatan unik kita, terus memaksimalkannya buat kebaikan. Nah, ini yang membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Gimana caranya kita narik pelajaran yang usianya 1400 tahun ini langsung ke kehidupan kita hari ini? Apa artinya ini semua buat kita? Kepemimpinan sejati itu pada intinya adalah soal menemukan apa kekuatan super kita masing-masing. Mungkin kekuatanmu adalah kedermawanan kayak Usman, atau kecerdasan kayak Ali, atau mungkin hal lain sama sekali. Intinya adalah temukan itu lalu gunakan untuk kebaikan bersama. Karena pada akhirnya semua warisan hebat, mau itu dari sang arsitek atau sang insinyur, semuanya itu bermuara pada satu kata yang sama, pelayanan. Komitmen yang mendalam untuk melayani dan memberi manfaat buat orang lain, itulah inti dari warisan yang abadi. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaan ini bukan buat mereka, tapi buat kita semua hari ini. Dengan apapun yang kita punya sekarang, sekecil apapun itu, pelayanan apa sih yang bisa kita berikan buat komunitas di sekitar kita?